ada sedikit kontroversi terkait terpilihnya Mojtaba ini. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara tersebut, yaitu Republik Islam Iran yang lahir pada tahun 1979 setelah menggulingkan monarki. Nah, salah satu pemahaman dalam gerakan itu adalah pemimpin tertinggi harus dipilih berdasarkan kedudukan religius dan rekam jejak kepemimpinan, bukan lewat garis keturunan. Jadi bukan karena dia anak Khomeini, terus dia harus diangkat menjadi pemimpin atau pengganti. Ali Khamenei sendiri hanya pernah berbicara secara umum mengenai masa depan kepemimpinan Republik Islam. 2 tahun lalu, seorang anggota majelis ahli menyebutkan Khamenei menolak gagasan Mojtaba sebagai kandidat. Jadi sebenarnya Ali Khamenei pun nggak mau anaknya jadi pemimpin atau pengganti. Jadi ini murni dipilih oleh rakyat Iran. Dan di saat itu Ali Khamenei tidak pernah menanggapi spekulasi bahwa anaknya Mojtaba akan menjadi penerusnya secara terbuka. Dia cuma bilang, dia mau pemimpin Iran itu adalah orang yang dibenci oleh musuh. Udah, segitu aja. Jadi nantinya kita bakal lihat bagaimana kepemimpinan Mojtaba ini selanjutnya, karena tanggung jawab Mojtaba besar banget untuk memimpin negara di tengah perang yang sedang terjadi. Tapi semua orang meyakini bahwa kepemimpinan Mojtaba ini bakal kejam, karena selain dia harus membela martabat negaranya Iran, ada dendam yang harus dia balaskan, yaitu keluarganya yang sudah tewas akibat perbuatan dari Amerika dan Israel. Geng, setelah kemarin kita membahas soal perang antara Afghanistan melawan Pakistan, hari ini kita bakal kembali lagi membahas perkembangan perang atau konflik antara Amerika Israel melawan Iran. Nah, karena sudah ada beberapa update yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah tentang Iran yang akhirnya punya pengganti dari Khamenei. Awalnya sempat banyak yang takut kalau penggantinya Khamenei ini bakal ditunjuk oleh orang yang gak kompeten. Apalagi ada rumor yang mengatakan Donald Trump mau ikut campur. Dan saat itu orang-orang banyak yang mencurigai apa jangan-jangan Reza Pahlavi, anak dari rezim Iran sebelum Khamenei berkuasa, bisa terpilih lagi. Tapi kita tahu sendiri ya, respon Donald Trump pada akhirnya kayak apa. Ternyata Reza Pahlavi ini dianggap oleh Trump tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat dari orang yang ingin dijadikan oleh Trump sebagai pengganti Khamenei. Kalau kalian ketinggalan infonya, boleh nonton video gue yang ini. Sekarang, Iran akhirnya memberikan pernyataan resmi mereka bahwa mereka sudah menunjuk pemimpin tertinggi yang baru, pengganti dari Ayatollah Ali Khamenei, dan orang itu adalah salah satu orang yang cukup bertangan besi. Pemerintahan yang akan dia pimpin ini gak main-main juga. Rahbar aziz ma, wali faqih ma, Allahu Akbar. Dan selain itu, kita juga bakal membahas update-update yang lain mengenai kondisi Iran yang kabarnya saat ini sedang gelap dikarenakan adanya asap tebal yang tiba-tiba menyelimuti langit mereka akibat dari kilang minyak mereka yang diserang oleh Israel dan Amerika. Tapi yang menariknya dari insiden tersebut adalah ada sebuah media Israel yang menuduh negara lain yang melakukan serangan tersebut. Mereka tidak mengakui kalau itu adalah serangan mereka. Nah, negara manakah yang dimaksud ini? Nanti kita juga bakal bahas di sana. Dan selanjutnya ada sebuah festival atau karnaval yang diadakan di Italia ya. Ini jauh banget ya. Italia, negara Eropa yang seharusnya berpihak kepada Israel dan Amerika, tapi justru mereka memperlihatkan bagaimana mereka mendukung Iran. Dan mereka di saat itu menampilkan karikatur dari Donald Trump dan Netanyahu sebagai kritikan atas tindakan yang membuat masyarakat dunia itu geram. Orang-orang di Italia sana menganggap seolah-olah Trump dan Netanyahu udah kayak polisi dunia dengan seenaknya menyerang negara lain. Terus, idola kalian nih sebagai penonton bola, Lionel Messi, juga sedang menjadi perbincangan saat ini. Dia dikritik dan kolom komentar sosial medianya dibanjiri oleh serangan netizen. Kenapa bisa seperti itu? Kita juga bakal bahas. Nah, langsung aja nih, kita bahas secara lengkap tentang perkembangan dari perang Iran melawan Israel dan Amerika ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, Idul Fitri sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Buat kalian yang belum punya baju gamis, gue mau ngenalin produk dari Tobe Studio. Brand yang menghadirkan gamis dengan desain modern, minimalis, dan berkelas. Dibuat dari bahan yang lembut, ringan, dan juga adem. Cocok untuk ibadah atau menghadiri acara-acara tertentu, bahkan juga nyaman untuk dipakai sehari-hari.
Setiap detailnya diperhatikan dengan baik dan juga rapi, mulai dari jahitan yang presisi, desain yang clean, dan juga pilihan warna yang timeless. Buat kalian yang mau punya gamis dari Tobe Studio, linknya udah gua terakan di bawah. Kalau kalian nonton dari laptop, link belanjanya ada di sini. Kalau kalian nonton pakai HP, link belanjanya ada di sini. Dan kalau nontonnya landscape, linknya ada di sebelah sini. Kalau kalian nonton dari TV, kalian bisa scan barcode ini dari handphone kalian. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas dulu sosok pengganti dari Ayatollah Ali Khamenei. Jadi geng, setelah beberapa hari menjalani Hari Berkabung Nasional di Iran dan kekhawatiran bahwa yang akan memimpin Iran selanjutnya adalah antek-antek dari Barat, akhirnya Iran mengumumkan kabar gembira karena negara ini sudah menunjukkan pengganti untuk Ayatollah Ali Khamenei yang meninggal dunia saat serangan Amerika dan Israel pada minggu lalu. Nah, sosok ini adalah anaknya sendiri, Mojtaba Khamenei, anak kandung dari Ayatollah Ali Khamenei, dan dia dipilih oleh Majelis Ahli Iran sebagai penerus ayahnya pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Dan oleh karena itu, saat ini dia memikul tanggung jawab memimpin Republik Islam Iran di tengah krisis terbesar di dalam 47 tahun sejarah dari negara ini. Sejumlah tokoh penting Iran termasuk Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan angkatan bersenjatanya menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Supreme Leader baru ini, yaitu Mojtaba. Nah, ketua parlemen Iran yang bernama Mohammad Bagher Ghalibaf itu menyambut keputusan tersebut dan menyebutkan kalau mereka akan mengikuti pemimpin tertinggi sebagai kewajiban agama dan nasional. Dan sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran yang bernama Ali Larijani yang memimpin strategi keamanan negara Iran sejak serangan Amerika dan Israel dimulai, dia juga menyerukan persatuan di sekitar pemimpin baru. Nah, Majelis Iran juga meminta rakyat untuk memberikan dukungan penuh kepada Mojtaba. How the public is reacting to Iran's new leadership. بسیار عالی یکی از بهترین انتخاب‌های بعد از انقلاب ما. Nah, walaupun kita tahu ya Mojtaba ini siapa, tapi nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mengulik lebih dalam soal sosoknya dia. Dan dia ini benar-benar berbeda daripada anak-anak pemimpin dunia yang lain. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita lihat beberapa anak-anak dari tokoh pemimpin dunia, misalkan aja kayak anak dari Netanyahu. Ya, di saat peperangan terjadi, anaknya Netanyahu kabur ke Amerika bersama ibunya. Terus anaknya Donald Trump, di saat banyak anak muda Amerika yang turun untuk berperang, anaknya Donald Trump ya nggak ikut perang. Ya, dia tenang-tenang di Amerika sana menjadi pengusaha. Berbeda dengan anak dari Ayatollah Ali Khamenei. Dia justru ikut terlibat di dalam strategi perang ketika Iran diserang oleh Israel dan Amerika. Dari backgroundnya, dia ini lahir pada tanggal 8 September 1969 di kota Mashhad, di timur laut Iran. Dan Mojtaba adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Kemudian dia menempuh pendidikan menengah di Sekolah Alafi, sebuah sekolah agama di Teheran. Dari laporan media Iran, saat usianya dia 17 tahun, Mojtaba ini sempat menjalani beberapa periode dinas militer selama perang Iran dan Irak. Itu bukti kalau dia benar-benar anak seorang pejuang ya. Dan pada tahun 1999, Mojtaba pergi ke kota Qom, kota suci yang menjadi salah satu pusat penting pendidikan teologi Syiah, untuk melanjutkan studi keagamaannya di sana. Dan dia baru mengenakan pakaian ulamanya ketika itu. Jadi sebelumnya ya dia kayak remaja biasa. Namun, belum jelas kenapa dia baru masuk ke sekolah agama pada usia yang sudah menginjak kepala 3. Karena biasanya kan pendidikan seperti itu dimulai sejak usia yang lebih muda. Jadi belum ada penjelasan yang jelas soal itu. Dan saat ini, Mojtaba ini masih berstatus sebagai ulama tingkat menengah, yang mana statusnya ini yang biasanya menjadi hambatan kalau dia mau menjadi pemimpin tertinggi Iran. Ya karena kan dianggap tuh kayak anak baru gitu biasanya. Nah, sebelum terkonfirmasi kalau Mojtaba yang menjadi pengganti ayahnya, beberapa media dan pejabat yang dekat dengan kekuasaan di Iran itu sudah mulai menyebut nama Mojtaba ini dengan gelar Ayatollah. Nah, yaitu gelar ulama tertinggi lah, padahal dia masih ulama menengah di saat itu. Dan sebagian pengamat menilai perubahan ini sebagai upaya untuk meningkatkan posisi keagamaannya dia dan menampilkan dia sebagai calon pemimpin yang layak. Jadi ibaratnya nih, Iran ini udah mulai melek dengan kepemimpinan anak muda. Mungkin kalau dulu ya, mereka berpikir kayak yang pantas memimpin itu adalah para boomers atau ulama-ulama yang sudah berumur, yang mana pasti lebih dihormati. Nah tapi sekarang, dari kondisi yang harus mereka hadapi, yaitu perang,
Mereka lebih mempercayakan yang muda, yang lebih bisa paham dengan cara dunia bekerja saat ini, yang lebih modern. Nah makanya nggak salah ya geng, banyak banget nih memes-memes yang sekarang tersebar, yaitu mengenai kondisi dunia saat ini yang dipimpin oleh para boomers, yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang sudah tua, yang sibuk berperang, sementara yang menanggung akibatnya adalah kita-kita yang millennials dan Gen Z, apalagi Gen Alpha. Nanti di saat dunia udah carut marut, udah hancur, mereka udah pada meninggal karena umurnya, siapa yang menanggung? Kita-kita yang masih harus melanjutkan kehidupan, ya kan? Dunia hancur, kita yang bangun lagi. Dunia carut marut, kita yang lurusin lagi. Nah makanya tuh banyak meme seperti itu saat ini. Dan ternyata Iran melek dengan hal itu geng. Iran saat ini memilih pemimpin tertinggi mereka, yaitu anak muda, anak dari almarhum Ayatollah Ali Khamenei, yang mana hal ini mereka percayai sebagai keputusan terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan Iran yang gagah dan berani. Nama dari Mojtaba pertama kali menjadi perhatian publik ketika pemilihan presiden tahun 2005 yang dimenangkan oleh Mahmud Ahmadinejad, seorang populis garis keras. Di dalam surat terbuka kepada Ali Khamenei, kandidat reformis bernama Mehdi Karobi menuduh Mojtaba ikut campur di dalam proses pemungutan suara melalui IRGC dan milisi Basij yang dituduh menyalurkan dana kepada kelompok religius demi mendukung kemenangan Ahmadinejad. Terus 4 tahun kemudian tuduhan yang sama kembali muncul lagi. Dan pemilihan ulang Ahmadinejad pada tahun 2009 akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Hijau. Sebagian demonstran di saat itu bahkan meneriakan slogan menolak kemungkinan Mojtaba menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Jadi ada yang gak senang sebenarnya dengan posisi Mojtaba ini. Di saat itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Iran yang bernama Mustafa Tadzadeh itu menyebutkan hasil pemilu sebagai kudeta elektoral. Dan akibat ucapannya itu, dia akhirnya dipenjara selama 7 tahun, yang lagi-lagi dia menuduh bahwa dia dipenjara itu atas perintah langsung Mojtaba Khamenei. Nah jadi dari dulu Mojtaba ini sudah banyak mendapatkan serangan sebenarnya dari internal Iran. Terus selanjutnya ada 2 kandidat reformis, yaitu Mir Hossein Mousavi dan juga Mehdi Karobi, dijatuhkan hukuman tahanan rumah setelah pemilu tahun 2009. Dan pada bulan Februari 2012, Mojtaba sempat bertemu dengan Mousavi dan mendesak Mousavi untuk menghentikan aksi protes. Jadi ibaratnya tuh kayak udahlah cukup gitu. Kenapa harus dicarut-marutkan kondisi Iran dengan perbedaan pandangan politik atau berseberangannya mereka? Dan setelah itu aksi protes pun selesai. Nah jadi dari track recordnya, Mojtaba ini beda dengan ayahnya. Beda dengan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba selama ini selalu memilih berada di balik layar, menggerakkan politiknya di balik layar. Dia nggak pernah menduduki jabatan di pemerintahan, nggak pernah berpidato di depan publik ataupun wawancara. Cuma ada segelintir foto dan rekaman video tentang dia yang beredar. Jadi kayak dokumentasi rahasia gitu. Dan meskipun begitu, ada desas-desus mengenai pengaruh Mojtaba yang sudah lama beredar, bahkan disebut sebagai penjaga gerbang menuju sang ayah. Jadi setiap orang yang mau berkomunikasi, berbicara kepada ayahnya harus melewati jalur dia dulu. Dan informasi diplomatik Amerika yang dibocorkan di WikiLeaks pada akhir tahun 2000-an menggambarkan seolah-olah Mojtaba ini sebagai kekuatan di balik jubah. Nah, jadi walaupun dia jarang muncul, dia ini adalah sosok yang cukup ditakuti oleh Barat. Dan dia juga sosok yang dianggap sebagai pemimpin yang tangguh dan cakap di dalam rezim. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Mojtaba memang sering disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan sang ayah. Kalau kalian lihat sosoknya ya mungkin yang agak familiar dengan para Gen Z, para milenial, itu kayak kalian lihat antara pemimpin Brunei Darussalam dengan sang anak. Lihat kan, bagaimana Raja Brunei selalu didampingi oleh anaknya dia, yaitu Prince Matin, yang gagah banget, tapi orang-orang hanya melihat wajahnya aja kan, tidak melihat bagaimana Prince Matin ini dididik secara militer, ya kan, mengikuti pelatihan-pelatihan. Dia nggak hanya duduk berpangku tangan menikmati kekayaan dari keluarga kerajaannya. Kurang lebih Mojtaba itu versi Irannya, tapi yang lebih tangguh lagi gitu. Jarang tersorot kamera. Akhirnya, pemilihan dari Mojtaba menggantikan ayahnya juga dipandang sebagai tanda bahwa faksi garis keras di Iran masih mempertahankan kekuasaan serta menunjukkan kalau pemerintah Iran kemungkinan tidak akan segera membuka jalan untuk negosiasi atau kesepakatan baru di tengah perang yang saat ini sudah memasuki minggu kedua. Itu kayak semacam peringatan gitu loh geng. Genderang perang sudah ditabuh, mereka nggak akan mundur. Karena bagi Barat, induk singanya udah dieksekusi, tapi mereka lupa anak singanya udah gede, udah bisa berburu.
Dan sekarang anak singanya menjadi pemimpin kelompok baru. Di saat itu ya, selaku analis politik dari American University of Beirut, yaitu Rami Khouri, dia menilai penunjukan Mojtaba sebagai pemimpin tertinggi Iran itu menunjukkan kesinambungan kekuasaan di Iran. Jadi Iran ini belum runtuh, belum pecah, dan kekuatannya masih berlanjut. Nah, tapi di sisi lain, langkah ini juga dianggap merupakan pembangkangan terhadap tekanan Barat. Jadi mereka menunjukkan kalau mereka nggak takut dengan apapun yang dilakukan oleh Barat kepada mereka. Walaupun pada akhirnya mereka ini semacam menjadi negara Islam satu-satunya atau mungkin yang terakhir yang belum tunduk kepada Barat. Kalau kita lihat yang lain kayak Saudi, UAE, dan lain-lain, kayaknya semuanya udah tunduk kepada Barat. Tapi Iran belum. Nah, Ayatollah Mohsen Haidari Al-Qasir yang merupakan anggota majelis ahli yang terlibat di dalam pemilihan Mojtaba sebelumnya udah bilang kalau kandidat yang dipilih itu berdasarkan pesan dari Ali Khamenei bahwa pemimpin Iran seharusnya dibenci oleh musuh. Wah, anjir, gila ya. Pesannya gitu. Jadi dia tuh nggak nitip anaknya, nggak yang kayak tolong ya anak saya dijadiin pengganti saya gitu kan, atau dicariin kerjaan lah gitu sama Ali Khamenei. Enggak, tapi Ali Khamenei memesankan pilihlah pemimpin Iran yang dibenci oleh musuh kita. Nah, itulah pemimpin yang paling oke. Tapi kalau pemimpinnya disenangi oleh Barat, disenangi oleh musuh, itu artinya Iran udah kalah. Padahal ya geng, Donald Trump sudah menyatakan sebelumnya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi Iran harus mendapatkan persetujuan Amerika. Aneh banget ya. Udah kayak ibu kos gitu. Ibu kos yang lagi milih siapa yang dituakan di dalam kos-kosan. Jadi Donald Trump yang menentukan siapa yang dia setujui untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran. Ini aneh banget. Tapi para pejabat Iran menolak keras pernyataan tersebut dan menegaskan kalau hanya rakyat Iran yang berhak menentukan masa depan negara mereka sendiri. Mereka nggak mau tunduk kayak negara-negara Arab lain yang sudah tunduk kepada Amerika. Banyak pihak yang memperkirakan Mojtaba akan melanjutkan kebijakan-kebijakan keras dari ayahnya. Nah, jadi anggapan kalau Iran sudah mulai lemah semenjak Ali Khamenei meninggal dunia itu salah besar. Karena gini, konsepnya adalah Ali Khamenei itu emang udah tua. Kapanpun meninggalnya dia itu udah gak ada artinya. Toh emang udah tua gitu. Dia dihabisi, dibom kayak gitu di umur 82 tahun. Itu gak ngaruh sama sekali untuk Iran. Karena jauh sebelum itu Iran sudah pasti mempersiapkan pengganti Ali Khamenei. Ya namanya udah tua, masa iya orang gak bersiap-siap? Ya udah pasti semuanya sudah diatur. Tapi ada juga sebagian yang meyakini kalau Mojtaba bakal begitu keras pada tekanan Barat karena dia sudah kehilangan ayah, ibu, sekaligus istrinya akibat serangan kemarin. Jadi keluarga besarnya udah meninggal semua. Cuma dia yang selamat dan ada sedikit kontroversi terkait terpilihnya Mojtaba ini. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan di negara tersebut, yaitu Republik Islam Iran yang lahir pada tahun 1979 setelah menggulingkan monarki. Nah, salah satu pemahaman dalam gerakan itu adalah pemimpin tertinggi harus dipilih berdasarkan kedudukan religius dan rekam jejak kepemimpinan, bukan lewat garis keturunan. Jadi bukan karena dia anak Khamenei terus dia harus diangkat menjadi pemimpin atau pengganti. Ali Khamenei sendiri hanya pernah berbicara secara umum mengenai masa depan kepemimpinan Republik Islam. 2 tahun lalu, seorang anggota majelis ahli menyebutkan Khamenei menolak gagasan Mojtaba sebagai kandidat. Jadi sebenarnya Ali Khamenei pun nggak mau anaknya jadi pemimpin atau pengganti. Jadi ini murni dipilih oleh rakyat Iran. Dan di saat itu Ali Khamenei tidak pernah menanggapi spekulasi bahwa anaknya Mojtaba akan menjadi penerusnya secara terbuka. Dia cuma bilang dia mau pemimpin Iran itu adalah orang yang dibenci oleh musuh. Udah, segitu aja. Jadi nantinya kita bakal lihat bagaimana kepemimpinan Mojtaba ini selanjutnya, karena tanggung jawab Mojtaba besar banget untuk memimpin negara di tengah perang yang sedang terjadi. Tapi semua orang meyakini bahwa kepemimpinan Mojtaba ini bakal kejam, karena selain dia harus membela martabat negaranya Iran, ada dendam yang harus dia balaskan, yaitu keluarganya yang sudah tewas akibat perbuatan dari Amerika dan Israel. Nah terus geng, untuk Iran yang saat ini, kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei itu sering banget dianggap oleh Barat sebagai kepemimpinan yang gagal gitu ya. Karena dianggap tidak modern, karena dianggap seolah-olah perempuan itu jadi tidak punya pendidikan di sana. Perempuan itu tidak dimanusiakan. Nah tapi ya, rumor itu terbantahkan oleh fakta yang mana ini bisa kalian cek sendiri di internet, di media manapun ya, atau di platform manapun, boleh di platform Barat juga ya, kalian cek. Yang mana ada perbandingan soal perkembangan kehidupan perempuan di zamannya Pahlavi dulu dengan perempuan di eranya kepemimpinan Khamenei. Jadi di era Pahlavi yang kebarat-baratan dengan Khamenei yang membuat Iran menjadi negara Islam. Ini geng, kalian bisa lihat perbandingannya.
Kalau yang tertera di situ, jumlah perempuan yang berpendidikan itu jauh lebih banyak di zaman Khamenei dibandingkan Pahlavi. Nah, tapi kita nggak bisa memastikan klaim tersebut 100% sesuai dengan angka yang ada. Nah, tapi kebenaran atau faktanya adalah memang jauh sekali keberhasilan kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei dalam memajukan kecerdasan rakyat Iran ketimbang semasa Pahlavi. Karena semasa Pahlavi, rakyat Iran yang backgroundnya sebenarnya sebagai orang-orang yang pintar, banyak melahirkan penemu-penemu atau para ilmuwan pada dulunya, tiba-tiba berubah menjadi negara yang santai dan kebarat-baratan yang mereka terapkan di Timur Tengah. Ya kayak nggak jauh kayak kalian lihat Dubai lah gitu. Padahal sebelumnya Iran itu adalah negara penghasil orang-orang pintar, para ilmuwan-ilmuwan, para manusia-manusia terpelajar. Nah, ketika kepemimpinan diambil alih lagi oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Khamenei, Iran kembali dibentuk menjadi negara penghasil orang-orang pintar dan datanya terbukti. Nah, jadi dengan berlanjutnya kepemimpinan Republik Islam di Iran, maka bisa dipastikan Iran masih kuat. Iran masih menghasilkan manusia-manusia pintar yang bisa menghadapi Israel dan Amerika dengan senjata nuklir mereka, dengan kekuatan tentara-tentara mereka. Dan bisa disimpulkan, perang ini nggak akan sebentar, geng. Ini bisa lama. Sekarang, kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai propaganda media Israel di dalam insiden penyerangan terhadap kilang minyak Iran. Kita bahas. Jadi geng, pada hari Sabtu malam tanggal 7 Maret kemarin, sebagian kota di Teheran dilalap api setelah ada 4 fasilitas penyimpanan bahan bakar Iran yang dibom. Saudara, kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung ke langit setelah serangan menargetkan kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di Teheran, Iran Sabtu malam. Di saat itu, asap hitam membumbung di langit. Jalanan dan mobil-mobil tertutup oleh debu, sementara balkon-balkon di rumah para penduduk dipenuhi oleh abu hitam. Udara di Teheran sontak menjadi penuh dengan racun yang membuat banyak warga Teheran terbangun di malam hari karena merasakan dada mereka tuh sesak akibat menghirup asap pekat. Nah, informasi yang gue ambil dari media The Guardian menjelaskan kalau situasi di malam itu seperti kiamat katanya, karena langit sampai tertutup oleh asap sehingga membuat cahaya matahari jadi terhalang. Dan pihak berwenang setempat mengatakan ada 6 orang tewas dan 20 orang lainnya itu terluka di salah satu lokasi di fasilitas tersebut. Dan sepanjang malam, kobaran api besar di langit Teheran sekaligus asap tebal itu masih mengepul di atas lokasi kejadian, geng. Dan saat hujan turun di Teheran, pihak berwenang memperingatkan kemungkinan hujan tersebut adalah hujan asam beracun. Sementara itu, ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan itu. Jadi ketika hujan bukan malah kabutnya jadi bersih, enggak. Tapi justru hujannya itu hujan yang berbahaya. Serta di saat itu banyak warga Iran yang mengeluhkan sakit tenggorokan dan rasa perih di mata mereka saat mereka bangun pagi. Ada kesaksian beberapa warga Teheran yang dihimpun di media The Time. Salah satunya kesaksian dari seseorang yang bernama Parviz, yang mana dia mengatakan dia tuh sampai nggak tahu mobilnya yang mana ketika dia keluar rumah karena mobilnya itu yang aslinya warna putih jadi hitam karena tertutup debu. Nah, terus warga-warga yang lain mengatakan kalau mereka menghirup udara yang tidak layak. Nah, mereka menggambarkan kondisi Teheran di saat itu langitnya semacam sudah ditelan oleh sesuatu yang mengerikan. Ya kayak monster gitu, geng. Pokoknya mereka tuh nggak pernah merasakan lah kondisi seperti ini. Dan masyarakat Iran di saat itu merasakan wajah mereka, terutama pada bagian bibir mereka, itu terasa sangat sakit. Terasa seperti terbakar, atau dengan kata lain kayak terkena gas air mata gitu loh, geng. Dan hal ini dialami oleh banyak warga Iran di saat itu. Timbul pertanyaan, siapa pelaku dari serangan mengerikan ini? Dalam banyak berita di media, salah satunya seperti di CNN, itu menyebutkan kalau pelakunya adalah Amerika dan Israel. Tapi mengutip dari media Ynet News, dikatakan kalau jet Angkatan Udara Tel Aviv menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang diklaim dipakai oleh militer Iran untuk mendukung infrastruktur mereka. Dan IDF di saat itu menyebutkan kalau serangan tersebut mereka tujukan untuk menghancurkan infrastruktur militer Iran. Tapi ada satu media Israel yang nggak mau mengaku kalau yang melakukan itu adalah mereka. Nah, jadi di sini banyak sumber media yang saling berlawanan. Ada media yang menyatakan kalau itu serangan Israel dan Amerika, ada juga yang tidak mau mengakui itu. Nih, kalian bisa lihat tampilan beritanya. Nah, di dalam berita ini, media milik Israel malah menuduh kalau yang menyerang fasilitas milik Iran itu adalah Uni Emirat Arab.
paling bisa ya ngadu domba gitu. Nah, narasi yang kemudian beredar mengklaim kalau Uni Emirat Arab menuduh para pejabat Israel membocorkan laporan mengenai serangan mereka di Iran katanya. Dan dari pihak Uni Emirat Arabnya sudah memberikan klarifikasi melalui seorang pejabat seniornya yang mengatakan kalau negara mereka sama sekali nggak terlibat di dalam serangan terhadap fasilitas penyimpanan bahan bakar. Logiknya juga, Uni Emirat Arab, Saudi itu mikir-mikir 100 kali lah kalau mau melawan Iran gitu, geng. Mereka aja masih bergantung pada perlindungan Amerika untuk keselamatan negara mereka. Kalau misalkan mereka sampai berani menyerang Iran, ya gue nggak tahu sih bakal jadi kayak apa gitu ya. Dan dari keterangan sumber yang dekat dengan pemerintah Uni Emirat Arab, sebenarnya negara tersebut kesulitan memahami perilaku Israel dan isi pengarahan yang datang dari pemerintah Israel. Jadi mereka ini sebagai sekutu dari Israel itu jadi pusing sendiri gitu. Ini Israel maunya apa gitu? Kenapa setiap serangan yang bukan tanggung jawab mereka dituduhkan kepada mereka? Dan bahkan Israel ketahuan menyerang kilang minyak milik Arab Saudi dan menuduh itu dari Iran. Jadi benar-benar ini udah praktik adu domba. Nah terus salah satu sumber dari Uni Emirat Arab mengatakan kayak gini nih. Gak pantas rasanya kalau seseorang yang disebut sebagai sumber senior Israel berbicara seolah-olah mewakili mereka atau mewakili Uni Emirat Arab atau menyebarkan rumor tentang tindakan negara lain, sebab ini adalah negara yang berdaulat yang membuat keputusannya sendiri. Nah jadi dengan kata lain dia mengatakan, ini kok bisa ya pejabat militer Israel itu berbicara di media seolah-olah mewakili Uni Emirat Arab, membuat pernyataan sendiri, mengatakan kalau apa yang terjadi itu adalah tanggung jawab Uni Emirat Arab, padahal Uni Emirat Arab sendiri nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu siapa pelakunya di dalam kejadian tersebut. Uni Emirat Arab tidak akan menyerang target sipil, tetapi bisa aja menargetkan lokasi militer. Tapi mereka sama sekali mengaku tidak mau terlibat di dalam perang melawan Iran. Tapi sementara itu, IDF juga membantah terlibat di dalam serangan tersebut. Nah jadi nggak ada yang mau ngaku. Tapi media Israel sudah menuduh Uni Emirat Arab dan Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa negara mereka bertindak untuk membela diri dari serangan Iran yang dianggap brutal dan tidak dapat dibenarkan. Tapi bukan berarti mereka udah menyerang Iran, mereka tuh hanya membela diri. Yang artinya kalau ada serangan Iran yang menuju ke negara mereka, mereka akan menembakkan pertahanan udara mereka. Cuma sebatas itu. Kalau menyerang balik itu nggak ada. Nah, di dalam pernyataan itu juga disebutkan kalau Uni Emirat Arab nggak ingin terlibat di dalam konflik dan meningkatkan ketegangan di wilayah kawasan Timur Tengah. Tapi, mereka juga menegaskan bahwa negara tersebut memiliki hak penuh untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayahnya. Nah, dan di saat itu, Ali Al-Nuaimi, Ketua Komite Pertahanan Nasional Uni Emirat Arab, itu mengatakan kalau negara mereka tidak pernah menyamakan rakyat Iran dengan rezim Iran. Paham ya maknanya di sini ya? Ini kan yang perang pemerintah nih, ya. Jadi, Uni Emirat Arab itu tidak pernah menyamakan masyarakat atau warga Arab dengan rezimnya, dengan pemerintahnya. Jadi kalau memang ini terjadi perang, yang akan mereka serang adalah pemerintahnya. Yang akan dibom adalah militer pemerintahnya, bukan warganya. Karena kalau dilihat dari darah mereka, walaupun satunya Persia, satunya Arab, mereka itu punya keterikatan gitu, geng. Masyarakat di Timur Tengah itu punya sejarah yang panjang. Rakyat Iran dikatakan oleh Uni Emirat Arab adalah korban sebenarnya dari rezim pemerintah dan mereka yang paling menderita akibat kebijakan-kebijakan pemerintah dan perang ini. Ya itu masuk akal sih ya, walaupun anggapannya kayak seolah-olah mereka menyudutkan pemerintah rezim dari Khomeini, tapi ya memang gak ada hubungannya antara warga dengan rezim pemerintah Khomeini. Kalau mereka menganggap Iran itu berdosa, ya yang berdosa adalah rezimnya, bukan warganya. Dan terlepas dari siapa yang sebenarnya melakukan penyerangan terhadap Iran itu, apakah Israel atau Uni Emirat Arab, nah di saat itu nggak ada yang mau ngaku, tapi IRGC justru melancarkan serangan balasan ke Israel dengan menyerang kilang minyak yang ada di Haifa milik Israel. Nah di dalam informasi yang gue dapatkan, IRGC itu mengatakan bahwa kilang minyak Haifa dihantam oleh rudal Khaybar Shekan sebagai balasan dari serangan yang mereka terima. Nah rudal ini adalah rudal berbahan bakar padat generasi ketiga dengan panjang sekitar 11,4 meter. Rudal ini diperkenalkan Iran pada tahun 2022 dengan jangkauan maksimal 1450 km jauhnya. Nah, para pengamat militer menilai kehadiran rudal Khaybar Shekan menjadi salah satu tonggak paling penting di dalam pengembangan teknologi rudal di Iran, geng. Bisa dibayangin ya, geng, betapa rusaknya fasilitas milik Israel yang ada di Haifa setelah mendapatkan serangan dari Iran yang menggunakan rudal Khaybar Shekan, yang mana ini memang udah dianggap oleh dunia menjadi rudal jenis baru yang mematikan.
Kemudian dikabarkan juga Iran menyerang bandara Ben Gurion di pusat kota Tel Aviv menggunakan rudal berat yaitu Koram Shar 4 pada hari Kamis dini hari tanggal 5 Maret 2026. Dan di saat ini pemerintah Israel itu memberikan sebuah peraturan tidak ada yang boleh merekam apa yang terjadi di Israel. Kalau sampai ada yang ketahuan maka mereka bisa didenda penjara 5 tahun. Nah makanya video-video kondisi Tel Aviv saat ini itu banyak diblok di media sosial. Tapi udah banyak juga yang tersebar. Dan kalau kita lihat, banyak yang menyamakan kondisi Tel Aviv atau kondisi Israel saat ini udah mirip seperti Gaza. Dan bahkan kalian bisa lihat nih geng, ada sebuah video yang beredar. Ini kalian boleh cek sendiri, apakah ini video asli atau justru hoax atau AI. Tapi yang jelas kalau gue lihat dari video ini, apabila ini benar, wah ini benar-benar seperti karma yang harus dihadapi oleh masyarakat Israel ketika mereka dulunya memperlakukan masyarakat Palestina yang ya tidak manusiawi. Nih kalian bisa lihat ya. Bisa kalian lihat ya geng, bagaimana mereka berlarian menyelamatkan diri agar bisa menghindari rudal dari Iran. Mereka sampai naik gunung. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Lionel Messi. Ya, ada nggak nih idolanya Bang Messi di sini? Sekarang dia justru mendapatkan kritikan yang sangat banyak. Memang apa yang dia lakukan dan apa hubungannya dengan perang Iran terhadap Lionel Messi? Kita bahas. Jadi geng, ada sebuah pertemuan antara Lionel Messi dengan Donald Trump. Yang mana ini bukanlah pertemuan pribadi, melainkan sebuah pertemuan di Gedung Putih yang mengundang Inter Miami setelah menjuarai Major League Soccer atau MLS di musim lalu. Nah Messi dengan rekan sesama timnya datang pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Dan dia bertemu dengan Donald Trump secara langsung. Nah kenapa pertemuan ini jadi heboh banget di media sosial? Ya karena ternyata Messi sering banget menghindari agenda seperti ini sebelumnya. Contohnya di tahun 2022 setelah dia membawa Argentina juara, Messi itu menolak datang ke rumah presiden di saat itu, yaitu Alberto Fernandez. Sementara presiden Argentina saat ini, Javier Milei, itu juga belum bisa mengajak Messi untuk bertemu. Dan tahun lalu, Messi juga sempat diundang ke Gedung Putih saat Joe Biden masih jadi presiden. Tapi Messi juga nggak datang karena alasan jadwalnya bentrok. Nah tapi entah kenapa, ketika diajak oleh Donald Trump, dia malah mau. Dan yang menjadi masalahnya adalah, Messi dan klubnya Inter Miami itu nggak cuma bertemu dengan Donald Trump secara pribadi, tapi ikut menyaksikan dari belakang saat Donald Trump menyampaikan sebuah pidato mengenai konflik yang saat ini terjadi di Iran. Dan di dalam pidatonya, Donald Trump itu mengklaim kalau Amerika dan sekutunya berhasil melakukan operasi militer di kawasan tersebut dan menghancurkan kemampuan Iran untuk bisa melawan. Bahkan dia mengatakan kalau Amerika akan berperang atau akan menang melawan Iran. Dan Donald Trump mengakhiri pidatonya dengan mengatakan kalau militer Amerika adalah yang terhebat yang pernah ada di muka bumi. Dan closing statement itu pun disertai dengan tepuk tangan yang meriah, termasuk Messi juga bertepuk tangan. Dan beberapa pemain Inter Miami yang ikut bertepuk tangan. Nah momen inilah yang menjadi viral di media sosial sehingga memicu reaksi keras dari publik. It mostly came from 95% Soleimani and Iran, and we, other presidents, lived with it. I didn't live with it, and so our people are doing a great job. Again, the greatest military scene. Informasi yang gue dapatkan dari media EOL, itu banyak penggemar Messi di aplikasi X yang mengkritik keputusan Messi untuk bertemu dengan Donald Trump. Dan bahkan ada yang menyebutkan kehadiran Messi di Gedung Putih sebagai noda yang tidak bisa dihapus lagi oleh salah satu tokoh penting di Argentina. Terus ada yang mengungkapkan kecewa dengan Messi lewat tulisan yang kurang lebih artinya, saya mencintai Messi tapi tim nasional Argentina menolak berfoto di Casa Rosada ketika mereka memenangkan Piala Dunia di Qatar. Tapi sekarang mereka menerima undangan Donald Trump di tengah perang sembari mendengarkan pidato perang dari Donald Trump. Dan masih banyak lagi geng, apalagi ketika Messi bertepuk tangan setelah Trump berpidato soal penyerangan terhadap Iran. Nah ini entah Messi-nya nggak ngerti atau nggak paham bahasa Inggris atau gimana ya. Yang jelas di saat itu, ya orang-orang mengibaratkan dia sudah melakukan kejahatan internasional dengan setuju atau bertepuk tangan atas penyerangan negara yang berdaulat. Tapi kenapa Messi memutuskan untuk menghadiri acara Trump ini? Pasti kan kalian penasaran ya, kok presiden lain dia nggak mau hadir, bahkan presiden dari negaranya sendiri dia nggak mau hadir,
Tapi kenapa Presiden Trump dia malah hadir di Gedung Putih? Padahal sebelumnya dia nggak pernah datang ke acara-acara kayak gitu. Mungkin jawabannya bisa kita ambil dari jawaban Kirk Boyman. Nah, dia ini adalah seorang profesor dari Semnan School of International Affairs University yang ada di Georgia Tech, yang mana dia meneliti sepak bola dan politik di Amerika Latin. Nah, dia mengatakan, gak heran kenapa Messi mau bertemu dengan Donald Trump. Menurut dia, Donald Trump ini sangat berorientasi jangka panjang dalam karirnya Messi, baik sebagai pemain maupun sebagai seseorang yang membangun kekayaan jangka panjang. Dan dia juga sangat terintegrasi dengan komunitas Miami yang jauh lebih konservatif sebagai komunitas sepak bola dibandingkan bagian lain di Amerika. Nah, menurut Bowman, pertemuan dengan Trump juga bukan tanda bahwa Messi bakal terjun ke politik. Menurut dia, Messi itu masih bisa menjaga citranya lah. Seperti ketika dikontrak oleh Arab Saudi sebagai duta pariwisata. Meskipun negara tersebut banyak tersandung masalah HAM. Tapi masih ada fans yang membela Messi ya, dengan mengatakan kalau Messi nggak paham sama bahasa Inggris. Nah, ini yang gue maksud tadi nih. Dan Messi sendiri pernah mengatakan kalau salah satu penyesalan terbesar di dalam hidupnya adalah tidak belajar bahasa Inggris saat dia masih kecil. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah dia memang benar-benar nggak tahu apa yang diucapkan oleh Donald Trump sampai dia bertepuk tangan? Atau justru karena dia memang mendukung Trump dengan rencana perang tersebut? Ya, kira-kira penilaian ini bisa kalian utarakan di kolom komentar. Opini kalian bagaimana, geng? Apakah benar Lionel Messi nggak paham dengan yang diucapkan Trump? Atau justru memang dia mendukung perang yang diinginkan oleh Trump? Tinggalkan komentar di bawah. Dan juga ada beberapa pemberitaan yang mengatakan kalau Lionel Messi ini sangat mensupport Israel. Bahkan di beberapa video kita sempat melihat ya, Lionel Messi yang datang ke tembok ratapan, dia beribadah ala Yahudi di sana, dan juga dia pernah menyumbang sekitar jutaan dolar bahkan atau miliaran dolar gitu ya untuk mensupport Israel. Nah, makanya banyak orang yang udah mulai nggak suka dengan langkah yang diambil oleh Messi. Gimana tuh, geng? Menurut kalian sebagai seorang penggemar bola? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas kritik yang diutarakan oleh masyarakat Italia, yang mana padahal mereka adalah masyarakat dari negara barat, tapi mereka sudah mulai muak dengan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Kita bahas. Jadi geng, sikap tidak suka terhadap Amerika dan Israel sudah mulai terlihat di Italia, di mana mereka menyelenggarakan sebuah festival di daerah Siaka dengan patung raksasa yang mereka arak dan dibuat modelnya mirip dengan karikaturnya Donald Trump. Ada juga dari fotonya Netanyahu, bahkan ada juga foto Pak Putin. Nah, tapi patungnya Donald Trump itu lebih besar bentuknya sebagai gambaran kalau Donald Trump adalah pengendali di antara semua elit global. Dan patung tersebut diarak di dalam parade Siaka Karnaval, yang mana karya itu dibuat di dalam bentuk satir dan menjadi salah satu ikon dalam karnaval tahun ini, geng. Kalian bisa lihat ya, geng. Jadi bentuk patungnya seperti olok-olokan gitu. Dan bahkan wajah dari pemimpin dunia ini bisa dibuka dan di baliknya itu terlihat tengkorak yang menyeramkan. Seolah-olah menggambarkan bahwa sosok-sosok pemimpin yang negaranya sedang berperang ini adalah pengacau dunia, adalah monster bagi umat manusia di kehidupan modern ini. Kalian setuju gak nih dengan anggapan masyarakat Italia tersebut? Setelah melihat itu, gue pengen ajak kalian untuk membahas ke sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Jadi mungkin banyak dari kalian yang selama ini menganggap bahwa pemberitaan tentang serangan Iran ke Israel yang menghancurkan Israel, memporak-porandakan negara Israel, itu hanya propaganda media lokal aja. Atau dengan kata lain banyak yang ngomong, ke doktrin media Konoha doang. Nah, tapi ada sebuah bukti ya yang bisa gue tampilkan ke kalian tentang kondisi Israel saat ini. Yang mana ini datang dari politisi Inggris. Jadi bukan media lokal atau propaganda dari media Konoha seperti yang diucapkan oleh para haters gitu ya. Ini adalah ungkapan dari seorang politisi Inggris yang menyebutkan dampak serangan balik Iran ke Israel dan Amerika yang tidak diungkap ke media. Yang mana kenyataannya Israel udah porak-poranda. Kita bahas nih. Jadi geng, ada seorang politisi Inggris namanya adalah George Galloway.
Dia adalah seorang pria yang berasal dari Dundee di pantai timur Skotlandia. Sejak lama, dia ini dikenal sebagai tokoh yang sering menentang dan mengkritik keras para pemimpin politik di Inggris. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2003 ketika Perdana Menteri Inggris dari Labour Party atau Partai Buruh saat itu yang bernama Tony Blair itu mengeluarkan dia dari partai karena Galloway ini sangat keras menentang perang Irak. Galloway dulunya pernah dianggap sebagai tokoh yang sedang naik daun di partainya. Dan di tahun 1981 ketika usia dia baru 26 tahun, dia itu udah menjadi ketua Partai Buruh Skotlandia. 6 tahun kemudian, karirnya semakin meningkat ketika dia berhasil memenangkan kursi parlemen Inggris di Glasgow, kota terbesar yang ada di Skotlandia. Dan pada saat itu adalah masa kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Partai Konservatif. Gak lama dari itu, Galloway ini mulai dikenal karena pernyataan-pernyataan dia yang cukup kontroversial. Yang menariknya, ada sebuah pernyataan yang dia unggah di channel YouTube pribadinya dia, yang mana dia mengungkapkan kalau Israel berhasil menyembunyikan kondisi mereka saat ini dan banyak dunia yang belum tahu. Israel is taking a bloody good hiding, but you don't know it. Nah, jadi di situ dia mengatakan, kalian semua tidak mengetahuinya karena dua alasan. Yang pertama, siapapun yang menyebarkan gambar atau video kerusakan di Tel Aviv bakal dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan yang kedua, alasannya karena media massa seperti CNN, BBC, dan lain sebagainya sudah menerima sensor Israel. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, karena itulah media-media tersebut tidak menyiarkan rekaman kalau Iran sudah mengambil alih Tel Aviv, yang sekarang kondisinya sudah mirip seperti Gaza yang sebelumnya dihancurkan oleh Israel. Galloway ini juga bilang kenapa dia bisa tahu informasi itu. Jawabannya karena dia punya teman di Tel Aviv, yang mana teman-temannya ini mengatakan kalau kondisi Tel Aviv sekarang sudah mirip seperti Gaza. Kenapa bisa kondisinya separah itu? Dan Galloway mengatakan hal ini disebabkan karena pertahanan udara di Tel Aviv sudah tidak berfungsi. Macet karena serangan yang diluncurkan oleh Iran, yang semua kita tahu rudal-rudalnya itu kuat dan canggih dan bertubi-tubi. Dan dikatakan juga kalau pemerintah Amerika berbohong kepada masyarakat dunia soal jumlah korban dari warga negara Amerika Serikat. Yang mana Galloway mempertanyakan gimana bisa dari banyaknya fasilitas Amerika yang diserang oleh Iran, tapi korbannya cuma 4 orang. Pasti Amerika menutupi jumlah korban yang sebenarnya agar tidak ingin terlihat kalah dengan Iran di mata dunia. Dan menurut Galloway lagi, korban dari Amerika sudah mendekati 1.000 orang dan Amerika tidak bisa menyembunyikan hal itu selamanya. How can they all have been hit and destroyed with only 4 dead Americans? I'm going to take a flyer, and it's this. There are approaching 1,000 dead Americans, and they can't be hidden forever. Gimana tuh, geng? Ini yang ngomong bukan gua, bukan berita dari Konoha loh. Ini adalah berita dari seorang pejabat Inggris. Dan hal ini bisa terbukti sih. Persoalan Amerika yang korbannya sudah banyak banget, itu kita bisa lihat dari gelombang protes yang ada di Amerika sendiri, yang mana banyak orang tua yang meminta Donald Trump mending kirim anak lo aja ke sana, jangan anak kita, katanya. Ya karena jumlah korban dari anak-anak muda di Amerika yang tewas di dalam peperangan ini udah banyak banget. Nah, jadi kondisinya saat ini bisa dikatakan Iran sedang menunjukkan taringnya kepada Amerika dan Israel tentang seberapa kuat kekuatan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai negara sekutu dari Iran, yaitu Cina dan Rusia, yang selama ini kita pertanyakan kapan mereka akan turun tangan untuk membantu Iran. Jawabannya, ternyata Cina dan Rusia sudah mulai angkat bicara. Mereka mempertimbangkan untuk membantu Iran di dalam perang ini. Kita bahas. Jadi geng, informasi ini gue dapatkan dari media CNN ya. Ini gue gak tahu apakah CNN milik siapa di belakangnya, tapi yang jelas media ini memberitakan ada beberapa orang yang mengetahui laporan intelijen Amerika yang mengatakan kalau Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran mengenai lokasi dan pergerakan pasukan, kapal, sampai pesawat militer Amerika. Nah, ini menjadi tanda kalau Rusia mulai ikut campur atau terlibat di dalam perang tersebut walaupun baru sebatas memberikan informasi intelijen.
Dan sebagian besar informasi yang dibagikan Rusia kepada Iran berasal dari gambar yang diambil oleh jaringan satelit pengintai milik Rusia yang sangat canggih. Tapi belum jelas apa yang didapatkan oleh Rusia sebagai balasan atas bantuan tersebut. Apakah Iran memberikan sesuatu untuk Rusia? Belum tahu. Dan selain itu belum bisa dipastikan juga apakah serangan-serangan tertentu dari Iran secara langsung menggunakan informasi target dari Rusia. Tapi yang jelas ada beberapa serangan Iran yang memang itu hasil dari informasi yang diberikan oleh Rusia. Namun dalam beberapa hari terakhir, beberapa drone Iran memang menyerang lokasi yang terdapat pasukan Amerika yang seolah-olah titiknya itu tepat semua. Salah satunya sebuah drone Iran yang menyerang fasilitas sementara tempat pasukan Amerika yang ada di Kuwait pada hari Minggu kemarin yang menewaskan 6 tentara penting Amerika. Salah satu sumber yang mengetahui laporan intelijen tersebut mengatakan kalau hal ini menunjukkan bahwa Rusia sangat-sangat mendukung Iran dengan memberikan informasi intelijen yang akurat. Terus, gak cuma Rusia, Cina juga sudah mulai bergerak. Klaim jika Amerika juga memiliki informasi intelijen yang menunjukkan kalau Cina mungkin sedang bersiap memberikan bantuan kepada Iran seperti bantuan keuangan, suku cadang, serta komponen rudal. Hal ini disampaikan oleh 3 orang yang mengetahui masalah tersebut. Tapi sampai sekarang, Cina masih belum menyatakan kalau mereka akan terlibat secara langsung. Tapi mereka ya memang sudah terlihat mengirimkan alutsista mereka dan beberapa support cadangan lainnya untuk Iran. Dan Cina sangat bergantung pada minyak Iran. Dan dari laporan juga menekankan bahwa pemerintah Iran memastikan kapal-kapal milik Cina bisa lewat dengan aman di Selat Hormuz. Dan salah satu sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan kalau Cina lebih berhati-hati di dalam memberikan dukungan. Mereka ingin perang ini segera berakhir karena konflik ini bisa mengancam pasokan energi mereka sebenarnya. Nah, tapi mereka juga tidak mau Iran sampai jatuh kalah dengan Amerika karena ini juga berdampak pada mereka gitu. Makanya di dalam hal ini Cina akan seperti Rusia, yaitu mendukung Iran secara penuh. Walaupun dukungannya itu belum bisa dipublish atau dipastikan dalam bentuk apa, geng. Nah, jadi itu ya, geng, pembahasan kita hari ini tentang perkembangan perang Iran. Gimana, geng, menurut kalian sejauh ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.